Ya, masih menjadi pertanyaan juga pemirsa kaitannya dengan penerapan protokol kesehatan yang ada di perkantoran. Tentu saja menjadi kekhawatiran tersendiri begitu bagi masyarakat yang sudah menjalankan aktivitas secara normal. Mas Dono, saya ingin lanjutkan kaitannya dengan protokol kesehatan sebenarnya yang harus dilakukan di perkantoran. Tadi kita sudah bahas sedikit demi sedikit begitu ya. Apakah memang sama penerapan protokol kesehatan yang harus dilakukan di wilayah perniagaan, di mal, di pasar, maupun yang ada di perkantoran sebenarnya? Semua tergantung dari ini ya Mbak ya, tergantung dari satu kepadatan. Mhm, Kepadatan. Jadi kan prinsip utamanya tadi kalau kita tahu ini airborne, maka satu faktor utama adalah kepadatan. Daerah yang lebih padat tentu saja harus lebih ketat ya. Kalau oke. misalkan di ya padat ya, satu padat. Mhm, Kedua, sirkulasi udaranya seperti apa? oke. Contohnya tempat yang paling padat dan sirkulasi udaranya paling sempit itu apa? Di pesawat udara, Mbak. Di pesawat Ya. udara atau di bis kota, ya. Itu Mhm, kan duduknya sempit-sempit, rapat-rapat gitu ya, rapat-rapat dan sirkulasi udaranya di situ saja ya. ya. Nah, Nah, jadi bagaimana cara mitigasinya? Tentu saja di pesawat kita perlu pesawat gitu ya, pesawat udara. Ada beberapa alternatif, tapi sekarang yang digunakan oleh internasional adalah pakai alat proteksi seperti biasa, mhm, masker. Kalau mau pakai face mask ya boleh, silahkan gitu ya. ya, Rajin-rajin cuci tangan dan sebagainya. Terus itu dari sisi pribadinya. mhm, Dari sisi airline-nya seperti apa? Tentu saja ada HEPA filternya. Dan pesawat itu sebetulnya relatif paling aman, Mbak. Relatif paling aman. Asal semua orang ini ya, disiplin ya. ya. Relatif paling aman itu seperti apa? Karena di pesawat udara itu aliran udaranya itu dari atas ke bawah. Ngerti nggak, Mbak? Jadi AC-nya itu di atas biasanya turun ya. Kemudian filternya itu di bawah. Mmm, Filternya itu dekat kaki, di dekat kaki. Jadi eh, tidak kemana-mana, tidak horizontal. artinya Aliran udaranya sirkulasi dari atas udara ke pun bawah. juga bisa berjalan begitu ya kalau di Ya, dalam pesawat? berjalannya satu arah, Mbak. Ya, berjalan satu Berjalannya arah. satu arah. Mhm, Nah, jadi sebetulnya pesawat itu sudah relatif lebih aman, oke. relatif aman. Ya, Dan HEPA filter itu, Mbak, HEPA filter itu bahkan HEPA filter yang di pesawat modern ya, bukan pesawat yang zaman dulu. Di pesawat modern itu standarnya lebih tinggi, Mbak, dibandingkan dengan kamar operasi. oke. Dengan kapal operasi. Ya, Itu juga standar lebih tinggi. Jadi itu ya. Nah, kalau yang lebih rendah dari itu, misalkan di apa ya, di kantor biasa ya, ya. Di gedung kantor biasa. perkantoran yang normal. Oke, yang Mhm, paling risiko paling tinggi adalah di lift, lift menurut saya, ya? di lift, Mhm, lift paling tinggi. Jadi bagaimana? Karena di lift itu ada filternya nggak? Nggak ada. Biasanya filternya nggak ada di lift ya. Nggak ada. Ya, udaranya masuk dari mana? Dari atas. Ya, ya. ada biasanya di atas itu ada itu ya. Tapi nggak ada filternya gitu. So, apa yang bisa dilakukan? Pertama ya jumlahnya dikurangi. Jumlahnya. Jadi satu lift itu 6 orang, misalkan gitu ya. Ya. 6 orang. Ya tergantung juga besar liftnya ya. Tergantung Mhm, besar iya. liftnya. Kemudian kalau bisa modelnya jangan pakai model pencet di dalam. Jadi maksudnya tombol-tombolnya itu loh. Iya. Karena di situ jadi atau biar gampang begini, di setiap tempat pemencetan itu disediakan petugas. Jadi yang memencet satu orang aja. Ditanya Oke. lantai berapa? Lantai 8. Lantai Mhm. 8. Jadi yang mencet satu orang aja. Ya, Walaupun itu. sebenarnya di dalam, lift itu sendiri sudah diatur untuk posisi berdiri, menghadap ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, apakah memang itu tidak cukup efektif atau cukup efektif sebenarnya, Mas? Eh, Ya kita kan cari yang paling ini ya, cari yang paling aman ya. Yang paling Itu aman, udah efektif betul. sebetulnya. Ya Mmm, itu sebetulnya paling efektif. mmm. Kalau mau paling aman ya satu orang satu, Mbak. Satu orang satu. Tapi justru Paling akan aman terjadi sebetulnya. penumpukan nanti untuk naik ke dalam Ya, lift ya? ya, semuanya kita pakai apa namanya namanya cost resikonya seperti apa. Ya. Oke.
Kalau mau aman. Oke, menurut saya tergantung tadi, tergantung kepadatannya, apakah apakah di lift itu ada filternya atau tidak, Oke. misalkan begitu ya. Ya. Baik, kalau kalau tadi di lift sudah, bagaimana dengan ruangan kerja tersendiri? Ini kan juga kalau ventilasi udara atau Ya, pergantian udara kan hampir pasti memang tidak ada kalau di gedung begitu kan ya, karena dengan ya, kondisi kaca yang sangat tertutup begitu. ada sebetulnya. Jadi di tergantung ya. Kalau ruang-ruang modern itu kan biasanya AC-nya AC sentral ya, AC Ya. sentral gitu ya. Itu tentu saja apa namanya? Yang utama adalah pembersihan filternya dilakukan secara reguler. Mhm. Kemudian filternya secara reguler. Jadi zaman dulu saja sebelum corona itu ada penyakit yang namanya sick building syndrome. Ini Mmm. zaman saya kuliah dulu sudah diajarin 30 tahun lalu saya kuliah dia diajarin namanya sick building syndrome, yaitu AC-AC di gedung yang jarang dibersihkan itu nanti akan ada sumber bakteri yang tumbuh di sana. Kemudian itu jadi membuat bakterinya menyebar dan sebagainya. Saya lupa jenis bakterinya apa. Itu zaman dulu Ya. sudah dibuktikan. Nah, itu pada intinya hanya maintenance, rutin, regular maintenance, oke? Nah, dalam ruangannya itu seperti apa? Nah, tergantung ya. Kalau kamarnya sendiri tentu saja aman ya, karena Mmm. ada masih yang pakai ruangan-ruangan gitu ya, Iya. pakai ruangan-ruangan. Sendiri ya tentu saja aman. Tentu saja yang lain-lain bisa rutin ya, cuci bersihin Kalau memang dia adalah segala ruangan macam. bersama yang memang harus berbagi. Oke, contohnya di studio MNC TV nih kan, di Ya. apa controller room-nya kan mau nggak Mhm. mau beberapa orang kan ya, controller Betul. seperti apa. Nah, jadi ada beberapa strategi. Strategi pertama pakai metode bubble. Metode bubble. Metode bubble itu yaitu dibuat shift-nya selalu dengan orang yang sama. Gitu, Mmm. Mbak. Jadi kerjanya hari ini tim A. Tim A itu dengan tim A saja. Besok tim B. Besoknya lagi tim A lagi. Besoknya lagi tim B. Gitu. Jadi selang-seling. Nah, jadi seandainya pun terkena, yang kena cuma tim A doang. Tim B enggak. Gitu. Ya. Kalau dicampur-campur, nanti nggak bisa, susah. Kontak tracing-nya susah gitu ya. Nah, itu satu alternatif. Yang kedua, ini agak kontroversial, Pak. Mhm. Dicari, dibedakan, siapa yang sudah tes serologinya positif. Nah, ini saya agak teknis ya. Tes Oke. serologi, yaitu yang umum dinamakan sekarang rapid test ya. Ya. Tapi sebetulnya istilah itu sudah kita tinggalkan, jadi namanya tes serologi. Tes serologi itu artinya mereka yang sudah pernah terinfeksi. Mereka yang sudah pernah terinfeksi. Jadi kalau reaktif itu artinya malah bagus. Mmm. Ya, jangan takut kalau artinya reaktif. Mmm. Karena apa? Artinya Anda sudah pernah terinfeksi dan sudah sembuh gitu kasarnya. Oke. Sudah sembuh. Jadi kalau reaktif itu bagus gitu ya, Mbak Rizka ya. Ya. Nah, kalau sudah reaktif itu artinya apa? Sudah sembuh. Artinya sudah punya imunitas. Mmm. Artinya sudah tanda kutip kebal ya. Sudah Mmm. kebal. Ya. Kalau sudah kebal, ya ini sampai sekarang kita nggak tahu kebalnya berapa lama, ini belum ada. Kebalnya sampai setahun kah, 2 tahun kah, 5 tahun kah, belum tahu. Tetapi sudah relatif kebal. Nah, gini Mbak. Jadi yang kebal-kebal itu dikumpulin. Yang kebal dikumpulin. Ya. Itu boleh kerja. Yang kebal itu udah aman lah, dia boleh kerja lah, terserah dia lah gitu. Ya aman, gitu. Sementara yang non reaktif itu dikumpulin dengan yang non reaktif itu dikumpulin. Nah, gitu. Oke. Itu ada beberapa strategi gitu ya, dan Ya. juga pengurangan pengurangan densitas, jaraknya dijauhin. Kemudian kalau di controller di ruang MNC itu kan di ruang ini kan ada kayak yang pencet-pencetannya gitu ya. Betul. Atau ada yang model kayak stick kayak tuas begitu. Nah, itu ya Anda ya cukup dibenerin lah. memahami ya kondisi yang ada di control room sebenarnya. Ya. Saya kan punya banyak teman di sini. Baik, artinya memang beberapa hal dengan kondisi shifting, dengan kondisi tim itu bisa untuk sementara ini memutus begitu ya kaitannya dengan mata rantai untuk penyebaran ini sendiri. Mau Betul. tidak mau pekerjaan memang harus dilakukan secara normal. Jaga jarak di dalam ruangan yang sama jika memungkinkan masih bisa dilakukan begitu ya Mas Dono ya? Bisa, ya memang harus begitu saja, betul. Nah, tapi satu lagi Mbak, yang lebih parah, yang lebih resiko itu sebetulnya bukan begitu. Resiko itu di tempat yang tidak dikontrol. Yang Di tidak tempat yang dikontrol. tidak dikontrol. Yaitu contohnya toilet. Contohnya, ya toilet kan siapa yang bisa mengontrol, Pak? Iya. Maksudnya, Toilet tetap digunakan secara bergantian begitu ya? biasanya kan, tapi siapa tahu, kan itu privasi orang, maksud kita mau ngecek di dalam
toilet busnya ada berapa orang gitu. Ya, Susah juga. Satu baik. itu ya. Mhm. Kedua, di ruang misalkan kalau ada tempat-tempat ganti baju misalkan ya apa namanya itu ya, kayak gitulah. Atau kalau Mbak Rizka misalkan di apa namanya di make up. Kecuali ya nggak usah pakai make up sendiri Ya, bisa ya. misalkan begitu. Atau yang di kantin atau di tempat tunggu motor misalkan, kalau tempat tunggu motor gitu. Atau di ya kayak gitu yang nggak formal ya, relatif Ya. tidak formal. Nah, itu yang ya biasanya kita jadi lax-nya itu di situ. Jadi lax. Itu kan semuanya jadi lax itu maksudnya jadi tidak disiplin ya. Artinya itu yang harus menjadi Ah, kewaspadaan begitu ya bagi diri sendiri. dan kalau itu bersumber kepada disiplin pribadi. Ya, Disiplin pribadi. Itu udah kalau disiplin pribadi ya balik ke tadi ya, ke survei saya tadi Mbak ya. baik. Kalau udah nggak percaya gimana caranya mau disiplin, udah nggak percaya. Kita kembalikan lagi kepada Kalau masyarakat Indonesia silakan. begitu ya, bagaimana Heeh, mau berdisiplin, itu tidak bagaimana tertera. mau membekali diri dengan disiplin begitu ya, kaitannya dengan protokol kesehatan. Cuci tangan mungkin sudah dilakukan, pakai masker sudah dilakukan begitu ya untuk beraktivitas. Menjaga jarak pun juga sebenarnya sudah dilakukan begitu. Hal-hal yang tadi Mas Dono sampaikan, tempat-tempat yang di luar dugaan yang mungkin bisa menjadi salah satu tempat untuk penyebaran dari COVID-19 ini sendiri. Mas Dono, saya harus potong begitu ya, karena waktu kita sangat terbatas Silakan. sekali. Tapi Nggak mungkin itu apa-apa bisa ya. menjadi masukan juga untuk wilayah perkantoran, bagaimana menerapkan protokol kesehatan. Jika memang masyarakat kita sudah lelah dengan COVID-19, tapi bukan berarti abai begitu ya dengan kaitannya dengan protokol kesehatan ini sendiri. COVID-19 belum selesai, virusnya masih melayang-layang di udara, artinya juga memang banyak yang harus diketahui oleh masyarakat. Mas Dono Widiatmoko, terima kasih untuk informasinya malam hari Sama-sama ini. Pak Rizka. Dan pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara. Kita sudah membahas kaitannya dengan klaster baru di tempat kerja atau di kantor. Hati-hati terhadap Anda, selalu waspada terhadap penyebaran untuk COVID-19 ini sendiri. Saya Rizka Indah pamit undur diri, MNC News Channel nomor 1. Terima kasih, selamat malam.